Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fauzi dan teman-teman semuanya. Agenda hari ini presentasi oleh kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih PJ atas kesempatannya. Eh, Selamat malam teman-teman semua dan selamat malam Pak Fauzi. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mengambil judul yaitu peran organisasi ASEAN dalam hubungan internasional. Udah di next. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Adapun anggota kelompok 1 yaitu ada saya Intan Alivia, kemudian ada Muhammad Akmal Azam, ada Muhammad Bintang Pradana, ada Sriani, dan ada Wafiq Hidayatul Husna. Nah, pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini tentunya yang pertama definisi terkait ASEAN, kemudian definisi hubungan internasional, kemudian keterkaitan ASEAN dalam hubungan internasional, kemudian peran ASEAN terhadap hubungan internasional, lalu ada kekurangan ASEAN dalam hubungan internasional, dan kami juga memberikan pembahasan terkait contoh bentuk hubungan kerjasama antara ASEAN dengan hubungan internasional. Lalu di next. Oke, yang selanjutnya pembahasan yang pertama terkait definisi ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi internasional di wilayah regional yang didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, ASEAN ini dibentuk oleh beberapa negara termasuk Indonesia, kemudian ada Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Nah, ASEAN ini memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam perkembangan serta kehidupan berbagai bidang antara negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Tentunya pembentukan ASEAN ini didorong oleh suatu tujuan atas adanya keinginan negara-negara anggota dalam memperoleh pengaruh yang lebih besar lagi atau yang lebih luas lagi dalam politik global yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara-negara di wilayah Asia Tenggara melalui kerjasama regional. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Intan. Untuk selanjutnya, definisi dari hubungan internasional. Hubungan internasional atau HI adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antar negara termasuk peran negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Menurut Muhtar Maskur, hubungan internasional adalah hubungan yang melibatkan bangsa-bangsa berdaulat dengan mekanisme kompleks dan melibatkan banyak negara. HI juga mencakup bentuk interaksi atau hubungan antar negara yang merdeka dan berdaulat, mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial budaya, dan lainnya.
Untuk keterkaitan ASEAN dengan HI, berdasarkan teori-teori integrasi internasional seperti fungsi nasionalisme, neofungsionalisme, dan konstruktivisme, ASEAN berperan dalam membentuk tatanan dunia dengan mempromosikan kerjasama antar negara anggota dan menjaga stabilitas regional. Berdasarkan teori fungsionalisme dan neofungsionalisme menjelaskan integrasi regional sebagai proses kerjasama di bidang-bidang spesifik yang dapat memperkuat kesatuan politik di antara negara-negara anggota. ASEAN telah menerapkan pendekatan ini dengan mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya di antara negara-negara anggotanya yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika HI secara lebih luas. Sedangkan berdasarkan teori konstruktivisme, organisasi ASEAN ini dibentuk sebagai produk dari konstruksi sosial yang mempengaruhi koherensi institusi dan identitas regional. Di sisi lain, keterkaitan ASEAN dengan HI juga tercermin dalam tantangan yang dihadapi seperti ketidakstabilan sosial, ketidakseimbangan ekonomi dan militer, serta tekanan globalisasi. Piagam ASEAN sebagai dokumen yang mengikat secara hukum dirancang untuk memperkuat mekanisme kerjasama dan koordinasi guna mengatasi tantangan-tantangan ini serta memperbaiki hubungan regional. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik. Baik, untuk materi selanjutnya ada peranan ASEAN dalam HI, yaitu ada menjaga dan mendukung stabilitas global. ASEAN telah berhasil menciptakan lingkungan yang relatif stabil di kawasan Asia Tenggara dengan prinsip-prinsip non-intervensi. ASEAN juga berpartisipasi dalam forum keamanan internasional seperti KTT ASEAN, ASEAN Summit dan ARF atau ASEAN Regional Forum dalam berdiskusi dan berkoordinasi mengatasi masalah keamanan dan stabilitas di kawasan dan di seluruh dunia. Selain itu ada kontribusi signifikan dalam perekonomian global, di mana ASEAN Economic Community menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi, meningkatkan daya asing, meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi kawasan, mengintensifkan kerjasama perdagangan dengan mitra di luar ASEAN. ASEAN juga memperkuat kerjasama ekonomi regional dan internasional melalui berbagai perjanjian perdagangan regional komprehensif ekonomi partnership yang melibatkan sejumlah besar negara di Asia Pasifik. Boleh next. Selanjutnya ada memperkuat hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan pihak eksternal, di mana ASEAN memiliki dialog khusus dengan mitra-mitra strategis seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, serta telah menjalin kemitraan yang erat dengan organisasi internasional seperti PBB, APEC, dan WTO. Selain itu, pergerakan investasi dan pembangunan berkelanjutan di mana ASEAN telah mempromosikan kolaborasi dalam bidang riset dan pengembangan transfer teknologi dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. ASEAN juga berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memperkuat kerjasama antara negara-negara anggota dan dengan pihak eksternal. Selanjutnya, mendorong perdamaian menyelesaikan konflik di tingkat global. ASEAN melalui partisipasi dalam misi perdamaian PBB, pengiriman pasukan perdamaian, dan diplomasi bilateral, ASEAN telah memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan penyelesaian konflik berkelanjutan dalam forum-forum internasional seperti Majelis Umum PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kasih. Oke, terima kasih Wafik. Selanjutnya kekurangan ASEAN dalam hubungan internasional.
Meskipun ASEAN telah berhasil mencapai beberapa pencapaian signifikan dalam hal memperkuat hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara, tapi masih ada kekurangan. Kenapa? Apa? Sorry. Oke, lanjut. Satu, kekurangan kesatuan politik. Karena terdiri dari 10 negara, seringkali ASEAN sulit mencapai kesatuan dalam menanggapi isu-isu politik dan keamanan regional yang penting. Kedua, ketidakmampuan menyelesaikan konflik regional. Prinsip non-intervensi terkadang membatasi kemampuan untuk menyelesaikan konflik di antara negara-negara anggotanya. Yang ketiga, keterbatasan daya tarik ekonomi, yaitu terdapat tantangan dalam mencapai pasar tunggal yang efektif dan mengatasi hambatan perdagangan antar negara. Boleh di next. Selanjutnya atau yang keempat, rendahnya kepatuhan terhadap kesepakatan. Misalnya seperti deklarasi HAM, ASEAN belum sepenuhnya ditegakkan dan dihormati sehingga timbul pertanyaan tentang efektivitas ASEAN. 5. Ketergantungan pada prinsip konsensus. Keputusan di ASEAN biasanya diambil berdasarkan konsensus, yang berarti bahwa setiap negara anggota memiliki kekuatan veto yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan mencegah tindakan tegas dalam menghadapi isu-isu yang mendesak. Yang keenam, kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, yaitu belum ada mekanisme yang benar-benar efektif dan diakui secara universal untuk menangani konflik antar negara-negara anggota. Yang terakhir atau yang ketujuh, tantangan dalam membangun identitas ASEAN yang kuat. Masih ada tantangan dalam mengatasi perbedaan budaya, bahasa, dan sejarah di antara negara-negara anggota. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Azam, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah contoh bentuk kerjasama ASEAN dalam hubungan internasional. Yang pertama itu adalah hubungan dengan Uni Eropa. Jadi, kerjasama ini terjadi sejak Maret 1980. Telah menekankan berbagai bidang seperti perdagangan, pertanian, kegiatan ilmiah, ataupun penelitian. Nah, dalam perdagangan, kerjasama ini telah menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan juga investasi di kedua kawasan. Dalam hal pertanian, ini telah membantu memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas produk pertanian. Dan terakhir, dalam hal penelitian, kerjasama ini memberikan landasan untuk pertukaran pengetahuan, teknologi, dan juga inovasi. Dan contoh kedua adalah hubungan dengan Australia. Kerjasama utamanya itu berfokus pada AFTA atau ASEAN Free Trade Area yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi melalui penghapusan atau pengurangan tarif perdagangan. Selain itu, melalui perjanjian Closer Economic Relation atau CER, dengan berkomitmen untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka, itu bisa menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan dan juga kemakmuran kedua belah pihak. Bisa di next slide. Nah, yang ketiga adalah Forum ASEAN Plus 3. Nah, sejak tahun 1999, ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan juga integrasi antara negara-negara ASEAN dengan 3 kekuatan ekonomi utama di Asia Timur, yaitu Cina, Jepang, dan juga Korea. Cakupannya itu terkait keamanan, perdagangan, lingkungan hidup, pembangunan sosial, keuangan, pertanian, energi, pariwisata, pengetahuan, dan juga teknologi. Jadi, dengan tujuan untuk memperkuat stabilitas regional, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. Nah, terakhir yang keempat itu adalah Forum Dialog Partners. Nah, platform penting ini terjadi bagi negara-negara ASEAN untuk berdialog dan berkonsultasi dengan mitra strategis mereka dalam berbagai belahan dunia. Jadi, negara-negara yang terlibat ini meliputi Australia, Kanada,
Cina, Eropa, India, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Federasi Rusia, Amerika Serikat, Pakistan, dan program pembangunan PBB. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pertukaran pendapat dan ide mengenai isu-isu politik dan keamanan yang relevan di kawasan Asia Tenggara dan juga dunia secara keseluruhan. Bisa di next slide. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, ASEAN ini saling berkaitan dengan hubungan internasional. Sebab apa? Sebab ASEAN ialah organisasi regional yang berperan penting dalam dinamika internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Nah, peran penting ASEAN ini misalnya ini berkontribusi dalam menjaga dan mengupayakan stabilitas internasional, serta sebagai penggerak adanya inovasi. ASEAN sendiri memiliki beberapa bentuk kerjasama dalam lingkup internasional seperti kerjasama dengan Uni Eropa ataupun Australia. Secara keseluruhan, ASEAN ini telah mencapai banyak kesuksesan dalam memperkuat kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Tetapi memang masih ada beberapa kekurangan yang perlu diatasi agar organisasi ini bisa lebih efektif dalam menanggapi tantangan dan juga peluang di tingkat regional maupun lingkup global. Terima kasih, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator.